Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu aturan dari The Rules of Management-nya Richard Templer. Aturan 105 ini, wah relevan banget kayaknya. Nemuin sounding board atau papan suara yang pas. Iya banget. Jadi manajer itu kan, ya ampun, sering kayak masuk labirin ya. Ada aja Ya. dilema soal staff, tantangan strategi baru, pusingin anggaran. Nggak mungkin semua jawaban ada di kita sendiri. Nah, sumber kita ini ngasih solusi praktis. Cari tempat curhat, tapi bukan sembarang curhat ya. Tempat tukar pikiran yang bener-bener pas. Yuk kita bedah nih, siapa sih sosok idealnya dan kenapa ini penting banget buat Anda? Dan ini poin krusialnya. Isolasi. Di posisi manajerial itu, gampang banget merasa sendirian. Punya orang buat nguji ide. Atau sekedar ngeluarin unek-unek tapi konstruktif. Atau ya dapat perspektif lain. Itu bukan cuma enak tapi strategis. Penting buat kewarasan juga kali ya. Haha, betul. Buat kewarasan dan kualitas keputusan Anda juga. Buku ini bilang, cepat atau lambat, Anda pasti butuh orang ini. Saya yakin Anda pernah kan ngerasa mentok gitu, butuh masukan, tapi bingung mau nanya siapa, apalagi kalau isunya agak sensitif. Gimana sih caranya nemuin orang yang pas menurut Templar ini? Nah, aturan 105 ini ngasih semacam checklist ya. Nggak bisa sembarang temen curhat gitu. Pertama, orangnya harus bijaksana. Ini kunci nih. Maksudnya bisa jaga rahasia dan pikirannya matang. Oke, bijaksana, terus? Terus, ya harus bisa dipercaya 100%. Nggak ada kompromi soal ini. Dan, nah ini penting juga. Anda menghormati penilaiannya. Bukan orang yang cuma iya-iya aja sama Anda. Oke, jadi bukan yes man gitu ya? Bukan, justru yang mungkin bisa ngasih pandangan beda tapi logis. Dan terakhir, ya dia punya waktu buat dengerin Anda. Kombinasi ini nih yang bikin dia berharga. Menarik banget penekanan di penilaian yang dihormati. Jadi benar-benar kualitas analisisnya yang kita hargai ya. Lalu, siapa dong orang yang paling mungkin kayak gini? Bukunya ngasih saran spesifik nggak? Kayaknya ada yang agak mengejutkan ya. Ada, dan ini seringkali jadi saran terbaik. Cari manajer lain yang setingkat, tapi dari departemen atau divisi yang beda. Oh ya, kenapa gitu? Logikanya gini, dia paham tekanan jadi manajer, dinamikanya gimana. Jadi Anda nggak perlu jelasin dari nol banget kan gitu kan. Tapi karena dia nggak terlibat langsung di tim atau masalah spesifik Anda, pandangannya bisa lebih objektif. Nggak ada ikatan emosional atau kepentingan pribadi di situ. Masuk akal. Jadi ada empati tapi tanpa bias ya. Tapi gimana soal rahasia? Kan tetap ada risiko bocor. Pasti ada risiko. Nah, disinilah konsep timbal balik atau resiprositas itu jadi penting, yang disinggung buku ini juga. Idealnya, hubungan ini dua arah. Anda jadi sounding board buat dia juga buat Anda. Saling curhat gitu ya. Iya, saling tukar rahasia secara seimbang. Kalau udah gitu, kan ada insentif kuat buat jaga kepercayaan masing-masing. Agak susah kan ngebocorin rahasia temen kalau kita juga nitip rahasia ke dia? Ini ngebangun benteng kepercayaan gitu. Oke. Jadi rekan sejawat beda divisi itu ideal. Tapi ya namanya juga dunia nyata, nggak selalu gampang nemuin yang pas banget. Kalau susah gimana? Ada alternatif lain? Ada beberapa. Pertama, nggak harus satu orang buat semua masalah kan? Mungkin Anda punya satu temen yang jago banget soal urusan staff, satu lagi jago soal strategi. Jadi bisa beda orang untuk beda isu. Oke. Jadi kayak punya tim ahli pribadi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, buku ini juga nyinggung kemungkinan cari sounding board di luar kantor sama sekali. Wah, di luar? Kayak siapa tuh contohnya? Pasangan? Temen lama? Bisa jadi. Pasangan, teman dekat yang Anda percaya, atau mungkin mantan rekan kerja yang udah pindah. Kelebihannya apa? Perspektifnya itu loh, bisa bener-bener seger. Seger gimana maksudnya? Mereka kan sama sekali nggak kejebak sama politik kantor, drama internal, atau kebiasaan-kebiasaan di perusahaan Anda. Mereka bisa ngasih pandangan dari helikopter view, gitu. Atau nanya pertanyaan mendasar yang mungkin kita orang dalam malah lupa nanyain. Contohnya? Misal Anda lagi pusing mikirin restrukturisasi tim. Orang luar mungkin nanya simple, emang tujuan utama restrukturisasi ini apa sih sebenarnya? Pertanyaan gitu kadang bisa bikin kita klik lagi. Iya juga ya, tapi pasti ada sisi lainnya dong. Buku ini kan ngasih peringatan juga ya, jangan kebanyakan curhat, apalagi soal rahasia. Ini kayak gimana ya, pedang bermata dua gitu. Tepat, ada batas tipis di sini.
Kalau cuma ngobrolin masalah operasional harian, mungkin nggak apa ya. Tapi kalau udah nyangkut rencana strategis yang super rahasia, atau kelemahan tim Anda, atau keraguan pribadi Anda sebagai manajer, nah itu kalau diceritain ke terlalu banyak orang, risikonya gede. Risiko bocor ya? Bocor, reputasi Anda bisa kena. Kuncinya ya selektif. Pilih sounding board Anda hati-hati banget, terus sesuaikan juga level kerahasiaan info yang Anda bagi. Nggak semua perlu diceritain ke semua orang. Jadi intinya nih, punya sounding board yang tepat itu bukan cuma nice to have ya, tapi udah kayak salah satu alat penting buat manajer. Buat ngalibrasi pikiran, nahan diri dari keputusan impulsif, dan jaga perspektif ya. Persis. Ujung-ujungnya kan biar keputusannya lebih baik, lebih matang. Coba deh Anda renungan sebentar. Ada nggak tantangan spesifik yang lagi Anda hadapi sekarang, di mana dapat masukan dari sounding board yang pas itu bisa banget ngebantu atau malah nyelamatin Anda dari kesalahan? Nah, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Buku ini kan nekenin banget pentingnya nemuin orang yang penilaiannya Anda hormati dan bisa dipercaya. Tapi realitanya kan mungkin susah ya nemu satu orang yang checklist semua kriteria ideal tadi. Iya juga. Gimana kalau orang-orang di sekitar Anda yang potensial jadi sounding board itu punya beberapa kualitas bagus tapi nggak semuanya? Misalnya, bisa dipercaya banget tapi analisisnya biasa aja. Atau sebaliknya, analisisnya tajam tapi Anda agak ragu soal kerahasiaannya. Nah, gimana cara Anda menyiasati ketidaksempurnaan ini supaya tetap bisa dapat dukungan dan masukan yang Anda butuhin? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.